Hai semua, selamat datang kembali di channel Sekolah Kehidupan. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah menarik, penuh inspirasi dan motivasi dari seorang petani gula aren. Ia adalah Pak Mansur, yang hidup di salah satu desa yang terletak di kaki gunung. Suatu hari, harga gula aren jatuh, sehingga mengakibatkan banyak para pembuat gula aren menyerah. Bagaimanakah sikap Pak Mansur menghadapi situasi ini? Apakah ia akan mengambil keputusan yang sama dengan para pembuat gula aren lainnya? Mari kita simak selengkapnya. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, hiduplah seorang pria bernama Pak Mansur. Pak Mansur dikenal oleh penduduk desa sebagai pemasak gula aren terbaik. Keahliannya dalam mengolah nira menjadi gula aren tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi desanya. Gula aren yang dihasilkan Pak Mansur terkenal karena kualitas dan rasa manis alaminya yang khas, membuat banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk mencicipinya. Setiap pagi Pak Mansur bangun sebelum fajar untuk memulai pekerjaannya. Dengan ketelitian dan ketekunan, ia memanjat pohon aren untuk mengumpulkan nira segar. Setiap tetes nira dikumpulkan dengan hati-hati, memastikan kualitas terbaik untuk produksi gula aren. Proses ini memerlukan ketangguhan fisik dan mental, namun Pak Mansur melakukannya dengan penuh semangat dan cinta. Baginya, gula aren bukan hanya produk, itu adalah warisan budaya dan kebanggaan keluarganya. Setelah cukup mengumpulkan nira, Pak Mansur mulai proses memasak yang panjang dan membutuhkan kesabaran. Ia merebus nira dengan api kecil, mengaduknya secara konsisten hingga mengental dan berubah menjadi coklat keemasan. Selama proses memasak, Pak Mansur seringkali bernyanyi atau berbicara dengan tetangganya yang datang berkunjung. Bagi mereka, proses memasak gula aren ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga waktu untuk bersosialisasi dan berbagi cerita. Namun, tantangan besar datang ketika harga gula aren di pasar menurun drastis, membuat banyak petani lain menyerah. Pak Mansur tetap bertahan, percaya bahwa kualitas dan kejujuran dalam pekerjaannya akan membawa hasil yang baik. Ia memutuskan untuk tidak menurunkan kualitas gula arennya, meskipun keuntungan yang didapat semakin menipis. Keluarganya seringkali mengingatkan bahwa kualitas adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Suatu hari, seorang wisatawan asing yang kebetulan lewat di desa itu mencicipi gula aren buatan Pak Mansur. Ia sangat terkesan dengan rasa manis alami dan kualitas tinggi dari gula tersebut. Wisatawan itu seorang pengusaha makanan organik, menawarkan Pak Mansur sebuah kesempatan untuk memasarkan gula aren ke luar negeri. Tawaran ini bagaikan angin segar bagi Pak Mansur yang telah lama berusaha mencari cara untuk memperluas pasarnya. Dengan bantuan pengusaha tersebut, Pak Mansur mulai meningkatkan produksi dan memperbaiki metode pengemasan untuk menjaga kualitas gula aren saat dikirim. Ia mempelajari teknik-teknik baru dalam pengemasan yang ramah lingkungan dan memastikan produknya tetap segar dan berkualitas tinggi saat sampai di tangan konsumen. Tak butuh waktu lama, gula aren Pak Mansur mulai dikenal luas dan permintaan pun meningkat pesat. Kesuksesan ini tidak hanya membawa kesejahteraan bagi keluarga Pak Mansur, tetapi juga mengangkat ekonomi desa kecilnya. Pak Mansur tidak berhenti di situ. Ia mengajak petani lain di desanya untuk bergabung dan belajar cara memproduksi gula aren berkualitas tinggi. Bersama-sama mereka membentuk koperasi petani gula aren yang tidak hanya memastikan pendapatan yang lebih stabil, tetapi juga melestarikan tradisi memasak gula aren untuk generasi mendatang. Koperasi ini juga memberikan
pelatihan dan bantuan teknis kepada para petani baru, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas produksi mereka. Melalui koperasi ini, Pak Mansur dan para petani lain mampu menjual gula aren mereka dengan harga yang lebih baik dan meraih pasar yang lebih luas. Mereka bahkan mulai mengadakan festival gula aren tahunan yang menarik wisatawan dan pedagang dari berbagai daerah. Festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk mereka, tetapi juga mempererat ikatan komunitas dan memperkenalkan budaya desa mereka kepada dunia luar. Kisah Pak Mansur adalah cerita tentang ketekunan, kerja keras, dan keyakinan. Dari sebuah desa kecil, ia menunjukkan bahwa dengan dedikasi dan kualitas, bahkan tantangan terbesar pun dapat diatasi. Ia menginspirasi banyak orang di sepanjang perjalanan hidupnya, mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan pribadi, tetapi juga tentang membawa manfaat bagi orang lain dan melestarikan warisan budaya. Dari kisah Pak Mansur, kita bisa mengambil setidaknya beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ketekunan mengatasi tantangan. Seberapa besar pun tantangan yang dihadapi, ketekunan dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Pak Mansur tetap teguh dalam usahanya, meskipun harga gula aren menurun dan usahanya terbayar dengan kesempatan besar yang datang. Yang kedua, pentingnya kualitas dan integritas. Mempertahankan kualitas dan integritas dalam pekerjaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan keberhasilan jangka panjang. Pak Mansur tidak mengorbankan kualitas gula arennya meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, dan ini membawanya pada kesuksesan. Yang ketiga, kolaborasi dan komunitas. Kerjasama dengan petani lain dan pembentukan koperasi menunjukkan bahwa kolaborasi dan dukungan komunitas dapat membawa perubahan positif yang lebih besar daripada usaha individu. Yang keempat, inovasi dan adaptasi. Pak Mansur belajar teknik pengemasan baru dan memperbaiki proses produksinya untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih luas. Inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan adalah penting untuk keberlanjutan usaha. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi dampak positif. Keberhasilan Pak Mansur tidak hanya membawa kesejahteraan bagi keluarganya, tetapi juga mengangkat ekonomi desanya dan melestarikan tradisi budaya. Memberi dampak positif pada orang lain dan lingkungan sekitar adalah bagian dari keberhasilan sejati. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.